warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dalam 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama. Anak-anak, ada yang masih ingat dengan ibu? Nah, nama ibu adalah Viana Puspa Nursenda. Ibu sehari-hari bekerja atau bertugas di SDN Sawahan 4 Kota Surabaya. Anak-anak bisa memanggil ibu dengan sebutan Bu Puspa. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi dan subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Kemudian materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu 1. Mengenal jenis-jenis transportasi. Yang kedua, membuat kalimat yang berkaitan dengan alat transportasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar anak-anak bisa mengetahui dan membedakan mana sih yang jenis transportasi itu, ada darat, air, dan udara. Kemudian anak-anak juga bisa membuat kalimat berdasarkan alat transportasi. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita bahas lebih lanjut lagi, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Anak-anak boleh berdiri, boleh bernyanyi bersama. Jangan lupa digerakkan badannya agar kita lebih sehat. Ayo anak-anak semangat ya, kita bernyanyi bersama. Nah. Digerakkan tangannya agar kita lebih semangat lagi, biar kita lebih sehat. Di darat ada motor, di laut ada kapal, di udara ada helikopter. Di darat ada mobil, di laut ada jet ski, di udara ada pesawat jet. Alat transportasi siap mengantar kita ke semua tempat sesuai selera. Alat transportasi darat, laut, udara bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Ya, hore, bagaimana? Masih semangat kan? Nah, oke anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, anak-anak harus mempersiapkan buku tema 7-nya, kemudian alat tulis dan buku tulis. Atur jarak duduknya dengan televisi agar mata kalian tetap terjaga ya. Oke, sekarang kita akan memasuki materinya. Ya, anak-anak, siapa yang tahu apa itu alat transportasi? Coba, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum ya? Nah, alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan, dan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan digerakkan oleh makhluk hidup atau mesin. Kemudian, jenis-jenis alat transportasi. Kira-kira ada berapa ya jenis-jenis alat transportasi? Ada 3 Bu Puspa. Good, pintar sekali. Yaitu yang pertama, apa? Transportasi darat. Kemudian yang kedua, transportasi udara. Dan yang ketiga adalah transportasi air. Ya. Anak-anak, kita akan membahas lagi tentang pengertian transportasi darat. Transportasi darat adalah kendaraan yang bisa digunakan sebagai alat transportasi di darat. Biasanya digunakan di wilayah perumahan kota atau bisa juga antar kota. Ini transportasi darat biasanya juga ada di sekitar rumah anak-anak kan? Ya, contoh dari transportasi darat yang menggunakan tenaga mesin apa coba?
ada apa aja Bu Puspa? Ya, ada mobil, ada truk, ada angkot, sepeda motor, kereta api, dan lain sebagainya. Ada lagi beca, apalagi Bu Puspa? Delman. Oh iya, pintar sekali. Kemudian sekarang contoh alat transportasi yang menggunakan tenaga makhluk hidup. Contohnya becak tadi. Menggunakan tenaga apa becak? Menggunakan tenaga manusia. Good. Kemudian kalau delman menggunakan tenaga apa coba? Menggunakan tenaga kuda dan masih banyak lainnya. Kemudian setelah transportasi darat kita akan membahas transportasi air. Transportasi air adalah kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Alat transportasi ini digunakan untuk menyeberangi sungai atau lautan. Alat transportasi ini bisa digunakan untuk jarak dekat dan jarak jauh. Misalnya, untuk jarak dekat itu kita menggunakan perahu. Sedangkan untuk jarak yang jauh kita menggunakan kapal feri atau kapal yang besar. Kemudian transportasi udara, yaitu ada di udara, yaitu kendaraan yang dapat berjalan di udara, menempuh jaraknya itu cepat dan singkat. Contohnya yaitu pesawat dan helikopter. Oke anak-anak, nanti akan kita bahas lagi ya pembelajaran selanjutnya. Anak-anak jangan kemana-mana dulu, anak-anak boleh mengambil minum atau makanan, tapi tetap stay di depan televisi ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Naik pesawat dari bandara, kereta api dari stasiun, naik kapal laut dari pelabuhan, kalau naik bis dari terminal. La 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 la. Halo anak-anak kelas 3, kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, kita lanjut lagi ya pembelajaran yang tadi ya. Kita akan membahas nama tempat pemberhentian alat transportasi, yaitu ada yang di darat, air, dan ada yang di udara. Kalau yang di darat ada stasiun, kemudian ada apa lagi? Terminal, bisa juga ada halte bus. Kemudian nama tempat pemberhentian alat transportasi di laut, yaitu ada pelabuhan. Kemudian kalau nama alat transportasi di udara, kira-kira apa ya? Pasti anak-anak tahu karena ada di sekitar kita, yaitu namanya adalah bandara. Pintar sekali. Sekarang kita akan membahas nama pengemudi alat transportasi darat. Ada apa saja Bu Puspa? Ya, di sini nama pengemudinya yaitu ada sopir. Sopir ini selain mengendarai bus juga mengendarai apa? Bisa juga mobil, apalagi taksi. Kemudian apa? Bemo. Pintar sekali. Selain itu, selain sopir ada apa? Masinis. Masinis ini yang mengendarai kereta api. Kemudian nama pengemudi alat transportasi di air, apa coba? Betul sekali, ini adalah gambar nahkoda yang biasanya mengendarai atau mengemudikan kapal laut. Kemudian nama pengemudi alat transportasi di udara, ada apa ya yang mengemudikan apa di udara? Pesawat, yaitu ada pilot. Pintar sekali. Ya anak-anak, di sini Bu Puspa punya balok nama-nama alat transportasi. Di sini ada transportasi darat, kemudian ada transportasi air, kemudian ada transportasi di udara. Di sini Bu Puspa punya beberapa gambar. Beberapa gambar ini, ayo bagaimana kalau kita kelompokkan ke dalam balok-balok di sini. Coba anak-anak lihat, ini gambar apa coba? Itu Bu Puspa, itu gambar delman. Iya, pintar sekali. Kalau delman itu kira-kira termasuk alat transportasi apa ya? Udara? Bukan Bu, alat transportasi di darat. Iya, betul sekali, alat transportasi di darat. Kemudian anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar balon udara. Nah, kalau balon udara jadi ini termasuk jenis alat transportasi di mana?
Di udara, di air, apa di darat? Jelas di udara dong Bu Puspa. Oh iya, pintar sekali. Kemudian sekarang taksi. Kalau taksi ini alat transportasi di mana Bu Puspa? Pastinya ada di darat. Betul, pintar. Nah, sekarang Bu Puspa ada gambar tara. Gambar apa ini? Gambar pesawat. Berarti ada di mana kalau pesawat? Pesawat ada di udara. Pintar. Nah, sekarang Bu Puspa ada gambar lagi. Nah, gambar apa ini? Anak sedang mengendarai di air. Namanya ini adalah kano. Betul. Bu Puspa masih banyak lagi gambar-gambar dari alat transportasi. Nah, anak-anak coba lihat gambar apa saja ini. Nah, kalau kapal laut, oh bukan Bu, ini bukan kapal laut. Ini namanya perahu. Kalau perahu itu untuk jarak yang dekat, ya pintar. Kalau ini Bu Puspa, sepeda ya. Sepeda ini termasuk alat transportasi di mana? Termasuk alat transportasi di darat. Sepeda ini lagi tren loh zaman-zaman sekarang ini di masa pandemi. Anak-anak pasti suka bersepeda kan kalau sore hari atau di hari libur. Nah, kemudian ini ada lagi bis, ada lagi kereta. Ini termasuk alat transportasi yang ada di darat. Oke. Nah, anak-anak sudah tahu kan mana bedanya alat transportasi yang ada di darat, mana yang ada di air, kemudian mana yang ada di udara. Ya, kalau yang ada di udara ini melebihi singkat ya waktunya, kalau kita perjalanannya lebih singkat. Sedangkan kalau di darat itu agak lama. Ya. Anak-anak, sekarang kita lanjut kepada materi ya. Oke. Ini anak-anak bisa hafalkan nama-nama alat transportasinya. Ada 3 ya anak-anak. Ada 3 jenis alat transportasi, yaitu ada di darat, di laut, dan di udara. Nah, anak-anak sekarang dibuka buku tema 7-nya. Dibuka buku tema 7-nya pada halaman 184 sampai 185. Nah, anak-anak coba dibuka. Di situ ada bacaan, ya, ada bacaan tentang perjalanan dengan kereta api. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita baca bersama-sama ya? Nah, ayo kita baca. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan neneknya. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta api dengan menggunakan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiketnya. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta api. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toiletnya. Nah, kemudian anak-anak lanjut lagi di bukunya ya. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, ada becak, dan ada dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dan menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya berpergian. Ibu yang sudah mengajaknya berpergian. Ia juga berterima kasih kepada masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan yang tadi, bagaimana kalau kita menyelesaikan tugas yang ada di buku tema? Anak-anak bisa dibuka buku temanya, yaitu tema 7 halaman 186. Bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut ini. Nah, dilihat di buku tema anak-anak, di situ ada tabelnya.
yaitu tentang jenis-jenis alat transportasi. Ada di darat, ada di air, dan ada di udara. Nah, anak-anak, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap setia dalam channel kesayangan kita, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Naik pesawat terbang, terbang tinggi, kalau naik perahu terombang-ambing. Kalau naik bis kota, serong kanan, serong kiri. Kalau naik kereta, jes. Kalau naik sepeda, kring. Kalau naik sepeda motor, brem. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya pembelajaran yang tadi. Masih setia kan dibuka buku temanya. Ya, kita akan membahas dengan membantu Udin mengisi tabel yang ada pada buku tema, yaitu tentang jenis-jenis alat transportasi dibedakan, yang darat, yang air, dan yang di udara. Oke, kalau yang di darat ada apa saja? Mobil, apalagi tadi sudah dijelaskan di media pembelajaran tadi, sepeda, pinter, bus, ada kereta api, kemudian ada delman. Kemudian yang alat transportasi yang ada di air, ada apa saja Bu Puspa? Ada kapal feri, pinter, perahu, kemudian getek, ada lagi sampan, kemudian kano, dan yang terakhir ada speedboat atau perahu motor. Kira-kira anak-anak sudah ada yang pernah naik perahu motor apa belum? Sudah pernah ya? Kemudian untuk alat transportasi yang ada di udara, yaitu ada pesawat jet, kemudian ada apa lagi? Helikopter, kemudian balon udara. Terus ada apa lagi? Ada pesawat militer yang biasanya digunakan oleh para tentara. Terus ada pesawat penumpang yang biasanya digunakan oleh para penumpang untuk bepergian. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka buku tema 7-nya halaman 186. Tuliskan 5 kata baru yang ada pada teks bacaan perjalanan dengan kereta. Kemudian buat menjadi kalimat. Ya, seperti ini ada tabelnya kan? Ya. Yang pertama ada peron. Kalimatnya seperti apa Bu? Kalimatnya yaitu para penumpang menunggu kereta di peron. Kemudian yang kedua ada toilet. Kemudian yang ketiga ada apa? Masinis. Kemudian yang keempat ada tiket, yang dan terakhir ada stasiun. Oke, Bu Puspa akan menuliskan di papan tulis kalimat-kalimat dari nomor 2 sampai nomor 5. Anak-anak di rumah juga ikut menulis ya. Yang kedua yaitu kita akan membahas atau menuliskan kalimat tentang toilet. Nomor 2 tadi adalah toilet. Nah, bagaimana kita akan membuat kalimatnya dengan toilet? Ya, dalam kereta api, di dalam kereta api ada toilet. Kemudian yang nomor 3 tadi apa katanya? Kata yang bisa kita buat kalimat yaitu masinis. Masih ingat anak-anak? Masinis tadi mengendarai apa ya? Masinis yaitu seseorang yang mengendarai kereta api. Masinis adalah orang yang mengendarai kereta api. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, tadi kalimatnya kita bisa buat dengan kata apa? Dengan kata tiket. Pintar sekali. Tiket, apa ya kira-kira? Kalau tiket, sebelum kita menaiki kereta api, seharusnya kita harus membeli apa? Membeli tiket. Tuh, sebelum naik
kereta api, kita harus membeli apa? Membeli tiket terlebih dahulu. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat lain. Beda dengan Bu Puspa tidak apa-apa, sesuai kreativitas anak-anak ya. Kemudian yang nomor 5, tadi apa? Stasiun, pintar, stasiun. Stasiun itu tempat pemberhentiannya apa ya anak-anak? Tadi kita sudah bahas yaitu stasiun alat pemberhentian dari kereta api ya. Stasiun adalah tempat pemberhentian dari kereta api. Nah, sudah anak-anak sudah menuliskan, boleh anak-anak boleh beda dengan Bu Puspa. Kalimatnya seperti apa? Boleh beda. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran selanjutnya ya. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Coba sekarang kita bahas ya jenis kendaraan tersebut dalam tabel selanjutnya. Nah, ada pada buku tema 7 halaman 193. Jenis kendaraan dari sepeda, contohnya apa saja Bu? Ada sepeda santai, ada sepeda gunung, sepeda lipat, terus kemudian ada sepeda balap. Yang kedua mobil, contohnya mobil itu apa saja Bu? Ini sama-sama yang dikendarai dengan cara disetir, yaitu dengan sopir ya, yaitu ada apa saja? Ada taksi, ada bus, ada bajai, kemudian ada bemo. Kemudian yang ketiga yaitu kereta api. Anak-anak siapa yang tahu contoh-contoh dari kereta api itu ada apa saja? Ada kereta api monorel, ada kereta api tanah, ada kereta api uap, kemudian ada kereta api listrik. Kemudian yang nomor 4, pesawat. Contoh-contoh atau jenis dari pesawat ada apa saja? Ada pesawat penumpang, pesawat kargo itu untuk tempat penaruh barang-barang ya. Pesawat jet, ada pesawat tempur milik tentara. Kemudian yang nomor 5, ada perahu. Jenis-jenis perahu apa saja ya Bu? Ada kapal feri, ada kapal pesiar, ada speedboat, ada perahu kora-kora, dan ada perahu cukung. Nah, oke anak-anak, sudah tak terasa 30 menit Ibu mengajar, kita akan membahas kesimpulannya. Kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu alat transportasi dibagi menjadi 3. Ada alat transportasi darat, ada alat transportasi air, kemudian ada alat transportasi udara. Manfaat alat transportasi untuk memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, sekarang tiba pada penugasan. Ini ada tugas siswa dikerjakan di rumah ya. Tugasnya yaitu gambarlah alat transportasi darat, air, laut masing-masing satu gambar saja. Kemudian beri keterangan 2-3 kalimat tentang gambar yang kamu pilih tadi, yang kamu gambar diberi keterangan ya nak. Kemudian anak-anak boleh mewarnai gambar tadi supaya lebih menarik ya. Contohnya seperti ini. Kalau transportasi darat Bu Puspa memilih ada bus, kemudian transportasi air ada speedboat, kemudian transportasi udara ada helikopter. Kemudian diberi keterangan atau kalimatnya. Ya, anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bu Puspa. Anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa ya, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Bu Puspa minta maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan atau ucapan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak tetap semangat ya. Terima kasih. Tetap dalam program kesayangan kita yaitu belajar dari rumah bersama guruku.